Karena menyesal tuh butuh effort pikiran Pak. Emang dia setidak baik itu gitu buat disesali gitu. Bukan dia nggak sih tidak baiknya Pak. Loh, enggak kan tanya. Jadi menyesal itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Iya. Karena gak ada manfaatnya. Betul. Kalau dipikir-pikir ya, karena apa? Mau kembali ke masa lalu juga sudah nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang sudah dibuat juga nggak bisa diputar lagi. Jangan diputar lagi. Ya kecuali kita bisa ada putar balik waktu gitu. Iya. Tapi Nah, Anda pengalaman kan? kembali lagi bersama kita Nilai Kristen. Sore biasa teman-teman semua. Sebelum kita akan memulai podcast kita pada hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami akan podcast Tuhan menyertai apa yang kami bicarakan dan apa yang didengarkan oleh teman-teman semua. Kami boleh diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan Pak Produser. Panjangnya. Ya, tema kita hari ini adalah apakah perlu menyesali masa lalu? Enggak. Lo jangan duluan ini. Ya, menyesali masa lalu. Masa lalu biar lama. Itu ada lagunya soalnya. Ya. Menyesali masa lalu kayaknya enggak lah. Enggak semuanya disesali ya. Iya. Tapi pasti ada yang menyesali sedikit, pasti ada. Iya. Enggak mungkin enggak ada. Berani taruhan. Pasti ada. Iya. Mungkin dulu ya Pak ya. Wah, kayaknya kenapa dulu tuh saya nggak tembak cewek gitu mungkin. Mungkin. Atau mungkin malah kenapa ya tak tembak cewek itu? atau mungkin yang lebih tidak berhubungan dengan perempuan gitu. Oh ya nggak apa-apa. Ya, kenapa ya saya main saham ya dulu? Atau kenapa uangnya dimasukin ke situ waktu itu? Aduh, Investasi bodoh. iya, investasinya enggak. Kan makanya kan dia bilang nyesel tuh. Pasti ada lah, enggak mungkin lah enggak nyesel itu. Itu udah enggak mungkin enggak. Nyesel. Tapi pertanyaannya apa tadi? Boleh enggak ya menyesali masa lalu? Ya, Sebenarnya tergantung sikon kayaknya Pak ya. boleh. Pokoknya kan tidak berkutat di masa lalu gitu kan. Iya. Ya, harus move on. Ya kan Gitu. forgive, forget, harus ada let go Forever aja. gitu. Gitu. Itu kalau bagi saya tuh apa ya? Soalnya kalau menyesali masa lalu itu pasti arahnya kalau enggak ya kayak kita paling kalau enggak cewek atau momen-momen di mana kita harusnya bisa merasa lebih gitu ya. Oh, tapi kalau bagi saya gini, itu. masa lalu itu sebenarnya nggak perlu disesali. Kenapa ya? Karena ada yang namanya gagal. Mungkin pernah gagal di masa lalu. Kemudian ada yang juga yang pernah yang baik di masa lalu, tetapi nggak perlu disesali. Perlu dipelajari, direview kembali. ya. Perlu dilihat kembali itu maksudnya kenapa saya bisa gagal dan ayo apa yang saya bisa belajar dari kegagalan tersebut. Gagal ini gagal apa di? Ya bukan gagal percintaan saja Pak. Karena ya maksudnya gagal di pekerjaan. ya atau mungkin gagal apa gitu. mungkin dia dulu ya cari kerjanya susah. Kayaknya kan cari kerja itu memang gak gampang Pak. Kemudian apalagi ya gagal ya mungkin dia pernah melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan tapi itu belum tercapai. Nah, itu kan bisa saja gagal. Tapi ada teori mengatakan bahwa gagal itu adalah awal dari keberhasilan. Makanya masuk. kita Iya. itu perlu belajar dari nggak perlu disesali. Gagal dapat yang ini terus cari terus sampai Iya. daun gitu. Makanya. Kan makanya ada istilah sampai apa? Kalau kita ngomong itu kan ada namanya mantan menyesal. Iya, buatlah mantan menyesal. Tapi jangan itu dendam itu. Yo, soalnya kan apa ya? Kalau ngomong kayak gitu kan berarti ada juga itu kan berarti success is the best revenge gitu kan ada tuh istilah-istilah kayak gitu. Tahu nggak? Tahu nggak? Artinya enggak, makanya saya angkat begini aja kan biar kelihatan keren tapi nggak ngerti. Apa itu, Pak? Success is the best revenge itu sukses itu adalah pembalasan yang paling bagus, paling baik. Ya, betul. Ya, cuman kan nggak boleh tuh kita membalas, kita nggak boleh gitu juga. Ideal kita diajar untuk tidak boleh membalas. Tinggal tunjukin aja gitu. Makanya kalau misalnya kita menyesal nggak sama masa lalu, nggak, apakah boleh menyesali masa lalu? Boleh.
kayaknya sih boleh. Boleh juga ya. Boleh. Ini yang Kalau saya secara pribadi sih boleh. Kembali lagi yang tadi sempat dibilang sesuai dengan sikonnya. Sesuai dengan sikonnya, karena berbicara masa lalu pasti ada baik dan buruknya. Contoh mungkin kayak tadi sudah sempat disinggung, kenapa ya aku sama dia gitu. Atau pernah ya? enggak. Enggak. Kalau untuk ditembak gitu. Kalau pernah enggak gitu. Kalau untuk masa laluku ya mungkin yang sama orang-orang itu aku nggak pernah menyesali, karena ada begitu banyak hal yang aku pelajari di sana dan ada begitu banyak pengalaman yang buat aku tuh ternyata aku harus kayak gini, ternyata aku nggak boleh kayak gitu. Jadi menyesal nggak nih? Jadi nggak menyesal, nggak menyesal. Soalnya dia itu yang buat mereka yang menyesal. Cuman itu. Yang buat menyesal itu bukan dari dianya saja, bukan maksudnya kenapa aku harus milih dia, bukan itu soalnya, tapi kenapa aku tuh bisa jadi pribadi seperti itu. Kayak contoh gini, salah satu hal yang paling kecil ini bawa dalam hubungan saja deh. Kayak contoh, kayak mungkin sikapku dulu kayak kasar, mungkin dalam kata-kata, tingkah laku. Nah itu yang membuat kayak aku menyesal. Itu kayak sesuai sikonnya. Itu ke yang dulu. Nah, berarti kalau misalnya sekarang ngerasa nggak enak gitu kan, maksudnya kenapa saya kasar gitu. Kenapa saya gitu? Kalau misalnya ternyata waktu itu bisa dirubah, terus kamu nggak kasar gitu, berarti masih sama dia. Enggak juga sih. Enggak juga loh. Karena pertanyaannya betul. Karena enggak juga sih, kalau misalnya saya seperti itu kan enggak mungkin juga ke depannya tetap baik-baik seperti itu kan. Kok tahu? kan kamu bilang deh kalau kamu kasar ke dia, terus mungkin itu sering berantem. Kalau bisa diulang kembali. Terus ternyata kalau andai kata bisa, gitu, terus kayak kita tahu gitu kayak nggak boleh kasar. Itu berarti sampai sekarang gitu. Iya harusnya. Enggak juga. Kalau dulu saya enggak kasar. Enggak juga sih, karena aku nggak bisa tentuin kayak gitu. Walaupun aku berusaha sudah yang baik, tapi kalau orangnya yang nggak baik gimana? Saya di sini kan langsung cari orang, cari pembelaan deh. Enggak, soalnya kan dari kita berempat, ini 3 kan sudah taken ya. Iya, taken. Ya kan bertiga ini sudah taken. Ini kan makanya ngomongnya harus yang aman kan. Iya. Jangan cari pembelaan. Pembelaan tapi membenarkan saja. Tapi kalau kita anggap gitu ya, kita semua sama dalam arti nggak punya pacar, kayak kan semua sama kayak saya gitu. Ya, siap. Kalau semua sama punya pacar kan saya nggak punya pacar kan, nggak relate kan. Iya. Anggap aja semuanya ini nggak punya gitu. Iya. Anggap aja. Jadi yang video ini nggak usah di share gitu ya. Mungkin dikasih kode yang 5 menit aja ya. Jadi menit ini sampai ini di skip ya. Nggak. Jadi andai kata gitu, ada nggak penyesalannya itu ke yang mungkin dulu kayak kenapa ya aku kayak gitu sama dia yang dulu gitu. Mungkin kalau iya sampai sekarang, kalau misalnya saya nggak kayak gitu dulu, mungkin sampai sekarang hubungannya bisa berubah gitu, agak berbeda gitu. Anggap aja kayak ini kita ngomong ya di luar. Iya. Takutnya kalau yang kita sudah taken nih lihat, wah bahaya Pak. Mungkin di menit yang sekarang ini langsung ditandai gitu. Nanti bilang ya kalau misalnya di share, yang ini di skip aja gitu. Iya, langsung atau sensor loh. Gimana, jawab duluan? Kalau 1 menit satu menit bunyinya cuma tit gitu. Nah, dikira audionya kenapa ini? Kalau saya sih dulu sempat berpikir nih kayak gitu. Enggak sekarang. Sekarang tuh enggak usah dulu sekarang. Dulu enggak ada. Sekarang itu enggak. Berarti memang aku dulu kasar, ya biarin aja memang aku kasar gitu. Bukan tentang persoalan. saya bukan di konsep tentang kasarnya. Oke. Saya konsepnya kenapa saya harus ninggalin dia. Gitu. Produser butuh minum kayaknya. Makanya saya ngomong. Tapi karena terus bagus nih. Lanjut. Belum selesai. Malah sekarang rajin lagi ngintip profil TikTok saya. Kepo dia. Iya. Buat kamu itu tahu itu. Ya. Jangan nonton ya kamu ya. Gini Ger, kalau butuh berhenti. Nah, saya makanya Pak. Saya langsung dilempar ke orang berikutnya. Ya. Jadi begini, kalau dari saya, Bapak gimana? Langsung dia. Bahaya soalnya.
Kalau saya sih enggak. Oke. Kalau saya sih enggak. Karena Berarti memang dia layak dapat kasarmu dulu ya itu. wah, bukan layak, tapi Dia ini terlalu banyak sayangnya kayaknya. aku enggak karena ya itu jadi pengalaman terbaik aku gitu sih. Oh. Pengalaman Nggak, terbaik. anggap yang sekarang nggak denger gitu, nggak nonton episode ini gitu. Kalau misalnya Ada nggak rasa penyesalannya kayak kenapa kok saya dulu gitu? tetap gitu ya? tidak. Kalau saya coba angkat kacamata dikit, nah itu jawabannya bagus. tetap tidak menyesal karena ya kembali lagi itu yang membuat aku ya, oh iya oke kayak gitu ternyata. Yaudah. Oh. Nah, ini yang saya maksudkan nggak konsisten, nggak konsisten begitu. No, dari awal kan aku udah bilang nggak menyesal sama sekali kan. Nggak konsistennya begini. Gimana? Kita lihat situasi kondisi ya. Kalau Oke. menyesal ini karena begini, karena begini. Ah, ini sekarang nggak menyesal. Kan bukan berbicara tentang dianya, tapi tadi kan aku kasih contoh ke pribadiku sendiri. Gini, gitu. dari lihat tampang-tampang di sini kan yang di masa lalunya itu kan pasti lebih dari satu orang ya. Ya, Lebih pak. lebih dari- Iya kan. Jadi nggak harus spesifik ke satu orang kok. Iya, betul. Misalnya tadi ngebahas yang ini, mungkin yang kali ini ngebahas yang lain. Gitu kan maksudnya. Iya, Kenapa iya, kok? iya. Kenapa kok cuma satu yang di otak itu? Berarti jangan. satu itu gak hilang-hilang itu. Makanya kayak lagunya siapa itu? Raisa ya, mantan terindah itu. Makanya pakai situasi kondisi itu jangan satu orang aja, banyak. Kan banyak. Boleh dicampur. Ya sih kalau mantan terindah sih kayaknya nggak ada. Lo enggak Yang pertanyaannya terindah- bukan ke sana, pertanyaan bukan ke sana. nanti sekarang. Iya iya. Menyesal nggak? Pertanyaan jangan sampai ke sana. Nanti yang belum ini jawabnya beda kalau kamu ke arahnya ke sana nanti. Tas pilo satu-satu nanti. Enggak, pertanyaan kan balik tadi. Ada penyesalannya enggak? Kalau nggak terpaku sama satu orang berarti ada. Oh, ada. Itu baru konsisten. Itu berarti ada. Itu betul. Ada. Saya gak mungkin kalau misalnya nggak menyesal itu. Ada. Iya. Tapi kalau betul menyesal, cuman kalau yang tadi saya katakan di awal, sebenarnya menyesal itu nggak bagus juga sebenarnya. Kalau buat saya kan Iya. dari kan punya banyak pengalaman kan. Kalau menyesal itu kalau dipikir-pikir lagi ngapain harus menyesal? Toh ini sudah dilewati. Ya kan? Ini sudah dilewati. Menyesal pun ada kalau lagu Ambon itu bilang pun menyesal nggak ada gunanya. Itu bahasa Indonesia tadi. Iya, tapi kalau lagu Ambon. menyesal susengguna. Susengguna. Oh. Nah, karena begini, menyesal pun ngapain bikin capek pikiran, Pak. Karena menyesal tuh butuh effort. Butuh effort pikiran, Pak. Makanya kalau menyesal itu nanti pada dasarnya dia bikin kita itu kayak bimbang. Bisa nggak ya saya rubah ini kayak seperti itu? Memang. Pada akhirnya kita yang sudah dengan yang sekarang ini, nah, Gak fokus. nah, Anda pengalaman kan? karena memang ini teman curhat. Pak. Iya. Makanya saya katakan, Anda juga lebih pengalaman. Anda juga lebih berpengalaman deh. makanya saya katakan nih itu sesal itu harusnya nggak usah. Iya. Teman-teman denger itu. Ya, Tapi- sesal nggak usah. Tapi kayak kalau dia ini pas semenjak dari Surabaya nggak ada ya. Ini nggak ada, Pak. Ini udah Iya, sampai makanya kita sekarang. nggak terlalu tahu banyak. Main Iya. aman nih Iya, ini iya, soalnya. ada. Surabaya Makanya main karena aman dia. saya pernah di posisi yang menyesal tapi pikir kembali ngapain ya menyesal ya? Karena nggak ya menyesal itu bikin nguras pikiran, Pak. Saya Emang dia setidak baik itu gitu buat disesali gitu. bukan dia nggak sih tidak baiknya, Pak. Loh, enggak kan tanya loh. Salah bukan Kak. dia. Soalnya bukan orangnya menyesali dirinya kenapa dia seperti itu. Kenapa saya harus meninggalkan dia tadi kan? Enggak, kalau kalimatnya itu bukan dia enggak sebaik itu buat disesali, tapi dia Gary tahu aku ini yang enggak baik. Nah, itu. Oh, iya, gitu jawabnya. Sadar diri ya, Pak. ya. Makanya saya kata nggak usah lah disel ngapain belajar aja lah. Iya. Sudah jangan lama-lama nanti Iya, kali makanya. lubang terus kamu. Lanjut. Kalau saya agak kembali sedikit tadi di awal kan ada bilang boleh nggak menyesal, saya ada bilang boleh. Iya. Nah, selama berbicara itu saya mikir tadi. Menurut saya enggak boleh. Jadi enggak boleh. Saya rubah jawaban. Jadi menyesal itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Iya. Karena gak ada manfaatnya. Betul. Kalau dipikir-pikir ya, karena apa? Mau kembali ke masa lalu juga sudah nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang sudah dibuat juga nggak bisa diputar lagi. Jangan diputar lagi. Ya kecuali kita bisa ada putar balik waktu gitu kan. Iya. Tapi Tapi kan ada yang enggak. kembali ke masa lalu tuh jadi. Enggak, itu cuman memorinya aja yang kembali. Iya, betul. Ingat aja, nyesel jangan. Iya. Kan sekarang sudah baik soalnya. Makanya
Makanya nggak perlu menyesal. Jadi terus kalau tadi ditanya kalau misalnya single atau apa, enggak, saya tidak menyesal. Sip. Ya oknum mungkin ada ya beberapa, tapi enggak, maksudnya enggak menyesal gitu. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan gitu kan, itu membuat saya seperti sekarang gitu. Wah. Jadi karena belajar Pak gitu. iya, jadi saya tidak menyesal gitu. Saya tidak menyesal. Kasusnya sama seperti saya juga kayak. Iya. Kan oknumnya lain-lain. Iya, makanya situasi kondisinya jangan berpatok kepada satu orang. Iya, jangan berfokus pada satu orang. Lo kayak teman SD kan bisa kan? Nanti Teman batuk SD. terus kita ini. Iya, teman TK, rumah tetangga. Ya kan kamu nggak tahu. Jangan berfokus pada satu orang. Iya. Yang pernah singgah itu kan nggak cuma satu orang. Iya. Jadi ya betul, ini pelabuhan sebenarnya. Loh, soalnya kadang-kadang kayak tadi kan dibilang di awal apa, success is the best revenge gitu kan. Sekarang awal-awal wah enggak menyesal saya ngeliat gini enggak saya bisa dapat yang lebih baik lagi. Tapi berjalannya waktu ngeliat dia kok tambah cantik ya. Kok udah beda ya. Kok beda ya? Soalnya waktu deketinnya belum puber. Iya. Oh iya. Dulu SMP, SMA belum terlalu puber. Sudah, kalau SMA mah sudah. Nah, kuliah ini kan sudah mengenal make up, sudah tahu olahraga kan gitu-gitu. SMA itu kalau SMA langsung itu berubah. Iya. Pak, kalau make up tuh paksa tua sudah. Iya. Iya kan anak SMA kalau make up wah tua itu. Waktu kuliah make up wah. Tapi faktor bisa menyesali ya itu tadi. Iya, Kok beda ya? Loh, Loh, jangan ya deh ya. Jangan ya deh ya. Ya kan tiba-tiba kayak agak beda nih gitu. Apalagi kalau misalnya masih sama-sama single gitu. Terus kayak Kalau sama-sama single nggak apa-apa. Kalau sama-sama single. Enggak, terus ya kalau gitu jadi pertanyaan. Ini saya mau nanya. Balikan sama mantan tuh berarti boleh? Oke enggak gitu? Boleh. Kalau nggak boleh. pendapat pribadi aja kalau ini. Kalau Boleh. saya boleh. Saya boleh. Selama masih sama single. Iya. Tapi itu semua yuk nggak usah sama. Nah, tapi kan ada berbeda pendapat Pak. Bukan berbeda pendapat. kalau- Dulu saya pernah begini. Saya Sama pernah dengan janda. satu cewek karena kelihat mantan ini kayaknya udah, kayaknya oke, Sabi ini ya. boleh juga nih. Saya mencari alasan apapun untuk putus dengan cewek ini agar Balikan bisa sama mantan gitu. Ya, itu usaha yang buruk. Karena memang masa lalu adalah pemenangnya gitu Iya, gitu. Ya kalau kamu balikan gimana? Kalau selama masih sendiri ya itu Iya. sudah lebih oke Iya. ya. Iya, mau diingat ya, diingat kalian semua sudah punya. Iya, Cuman Pak. kalau Iya, Ingat ini kalau tidak ada. Iya, iya. Kalau saya sih enggak. Apakah memang nggak karena mau. tidak semanis dulu? Kenapa nggak ada yang kayak mikirnya itu? Kalau saya iya, yang sekarang saya putusin itu jadi mantan saya balikan sama dia. Kenapa nggak ada yang jawabnya kayak gitu? Karena memang ya jangan. Enggak, dulu. kalau saya nggak mau balikan. Kenapa Pak? Satu gini, kan kita sudah milih pacaran sama dia kan berarti emang sudah tahu alasannya dan tidak boleh putus kan. Tapi kalau at some point sudah berusaha dipertahankan tapi tidak bisa akhirnya putus, ya buat apa balikan lagi? Itu pertama. Iya. Atau Kalau berubah. Nah itu pertama. Kecuali Tuhan yang nyuruh balian. Baru kalau Tuhan yang nyuruh balian ya mau nggak mau harus balik. Harus balik. Kayak Yunus itu udah pergi sama Tuhan suruh balik ke Niniwe, mau nggak mau dia pasti balik ke Iya. Niniwe kan dengan cara itu kan. Iya, dengan cara Tapi itu. kalau enggak. Soalnya saya masih memegang ini. Kita mau balikan tujuannya apa? Yang di otak itu pasti cuman keinget memorinya. Nah itu. Karena kasarnya itu kalau orang-orang kan bilang membuka buku cerita yang sama berharap isi ceritanya beda. Nah, Tidak. kan Ya, baca buku yang sama. minta minta endingnya beda. Minta ending ceritanya Waduh, beda kan. kita sehingga dulu, nggak Pak. bisa. Nah, kalau saya juga sama kayak misalnya nggak usah balikan. Kenapa? Karena buat apa? Yang kamu inget tuh memorinya. Kamu mau balikan sama mantan tuh karena kamu mau memorinya aja, bukan orangnya. Sekarang kalau saya tanya, kalau misalnya itu terjadi sama orang lain, kamu mau nggak? Tapi memorinya mirip ke tempat ini, jalan-jalan, having fun. Wah, itu nggak mau aku. Enggak. Aku Karena nggak itu- mau lah. Itu seakan-akan bahwa memori itu dipindahkan ke kita. Iya, untuk untuk di flashback gitu loh. Memori persis plek ya. Maksudnya apa yang kamu nggak bukan yang sama persis. Maksudnya kayak gini. Mungkin rasa senengnya. rasa Itu flashback gitu Pak. Rasa Loh, enggak, happy-nya. makanya rasa happy yang pernah dialami.
ya kan waktu kalian pacaran gitu kan, kalian otomatis kan pacaran kan pasti sudah nggak punya pikiran buat selesai dong. Kalau dari awal sudah ada pikiran selesai kan buat apa pacaran kan. Nah kan pasti awalnya nggak punya. Lah selama menjalani kan ya ada happy-nya. Ya betul. Betul kan? Ya kalau misalnya kalian mau merasakan happy itu lagi, ya kalau saya sih lebih milih sama orang lain. Kenapa? Karena ya buat apa lagi? Masih sama yang sebelumnya gitu. Tidak mau dengan happy dengan orang yang sama seperti itu. Enggak. Soalnya gini, Kenapa, Pak? saya pernah happy sama orang itu, dan at some point saya nggak bisa lagi happy sama orang itu karena ada satu dan lain hal yang sudah berusaha diupayakan untuk tidak terjadi, tapi akhirnya terjadi dengan segala macam upaya. Karena saya tahu saya sudah berjuang, dan ada hal-hal yang bikin nggak bisa lanjut. Jadi ya udah. Dalam banget rasanya. Enggak, saya Dalam banget. soalnya gini, kecuali kamu nggak berusaha, Ya. ketemu struggle dikit, berarti nggak cocok. Wah, Cocok. itu pasti bisa balik itu. Iya. Orang-orang, tapi kalau misalnya enggak, aku tahu aku mau pertahankan, tapi udah berusaha sedemikian rupa nggak bisa, ya udah mau gimana? Kayaknya Gitu. Kalau saya gitu. Les privat. Iya. Saya rasa bahwa kita sudah ada pengalaman. Tapi kurang aja. Iya kan setiap orang punya ininya beda-beda. Iya, betul. Kan baik lagi jangan berfokus kepada satu orang gitu. Kalau saya sih balik. Iya, nggak Boleh. Alasannya, Pak? Iya. Soalnya yang dulu semakin bagus ya. Oh iya itu pasti. Enggak, yang dulu semakin bagus. Enggak, yang gampangnya ya Mas selesainya gara-gara apa? Iya itu dulu. Kalau misalnya selesainya karena faktor yang sepele, Bosan tak. Karena saya misalnya gini, selingkuh. Itu berat, Pak. Itu Iya. bodoh itu. Iya. Gitu. Hampir bodoh. Kalau selingkuh kan bodoh gitu. Iya. ya. Enggak, maksudnya kalau misalnya oke, nggak usah sampai level itulah. Mungkin dulu putusnya karena mau sibuk belajar buat ujian. Itu kan ada ya. Ada ya. Enggak, ada kan? Ada kan? Itu alasannya masih benar. Ada yang ada yang lebih konyol. Enggak, ada Pak. Enggak ada alasan lebih konyol daripada kamu terlalu baik buat aku. Kalau yang alasannya kayak gitu. Tapi kebanyakan alasannya dari cewek bukan cowok, saya kasih tahu. Kalau yang ujian iya. Kalau saya biasanya cewek. Aku mau fokus belajar buat ujian dulu. Kayaknya mana ada belajar? Kayaknya belum waktunya buat aku pacaran gitu ngomongnya. Cowok nggak mungkin belajar. Enggak, habis ngomong ke kamu gitu, minggu depan sudah punya pacar. Tapi sekarang banyak juga kayak tadi Mas bilang. Iya. Kamu terlalu baik. Kamu terlalu baik. Iya, Nah, gitu. iya itu. Ya terus kamu cari yang gimana yang bejat gitu. Kamu cari yang gimana gitu loh. Kamu mau apa? Kamu yang berusaha. Kayaknya butuh cari yang sampai dia harus keluarin effortnya gitu. Iya, aku juga bisa rusak kok buat kamu. Nah, tapi ada yang ngomong kayak gitu sebenarnya alasannya karena dia tahu dia ini nggak sebaik Iya. orang Enggak, itu. Tapi alasan apa? Itu kan Enggak, salah. sebenarnya Supaya itu baik malah dibuang kan aneh. bukan, itu sebenarnya bukan alasannya. Pasti 100%. Kamu terlalu bebot, aku tuh pasti enggak suka, aku jelek. Udah gitu intinya. Kamu jelek. Kalau itu sama dengan mohon maaf nih. Jawabannya cuma satu. Kamu terlalu baik buat aku sama dengan kamu jelek. Iya, betul. Gak ada. Iya. Enggak, gini. Enggak, saya rephrase. Itu mungkin terlalu kasar. Kamu bukan tipeku. Nah, gitu aja. Enggak. Atau kamu bukan standarku. Enggak. Sekarang kamu gampangnya gini. Artis Korea lah kita contoh, kita nggak tahu dia siapa. Oke, itu ganteng, tapi bukan tipeku. Tipe aku suka yang maskulin, aku yang apa? Tiba-tiba misalnya gitu, cewek gitu ya, cewek ngeliat cowok gitu, aku suka yang maskulin apa? Tiba-tiba ketemu artis Korea yang ganteng gitu. Bisa, ganteng ya dilihat-lihat lama-lama. Lama-lama ya suka juga kan? Iya. Lah, jadi bukan tipe, bukan standar enggak. Karena belum tentu kriteria kan. Udah, jadi buat kalian yang dapat alasan itu, kamu terlalu buat aku cuma satu. Mohon maaf nih. Jelek, udah gak ada lagi. Ya, caranya gimana ya? Korbannya Glow up lah. Korbannya Enggak, sebenarnya gini, ada pepatah di luar tuh bilang ganteng itu relatif, Iya. jelek itu Absolut. Makanya kita harus tahu diri ya yang Nah, jadi
Jadi cowok juga harus bisa ngerawat diri gitu loh. Loh, Iya, setuju. itu contoh. Besok saya beli apa ya? Jangan disebut brandnya aja. Saya punya teman cerita waktu dia SMA. Dia udah menikah sekarang. Dia punya cerita waktu dia SMA. Ini agak flashback sedikit. Lucu saya ceritanya. Dia itu misal anggap dari sekolah A, Iya. di SMP-nya sama cewek ini pacaran dari sekolah A. Waktu SMA dia pindah ke sekolah B. Ceweknya tetap di sekolah A. Jadi pisah sekolah waktu SMA. Jauh Bang. Jarak. Lumayan, jaraknya lumayan. Nah, jadi gini, temennya yang dari sekolah A cerita ke dia yang di sekolah B, bilang cewekmu lagi deket sama cowok lain loh. Dia mau marah, disamperin ke sekolah A. Waktu disamperin dia lihat cowoknya naik Ninja. Dia cuman bawa motor bebek waktu itu. Tahu diri dong. Langsung dia gini, ya sudah. Ini true story loh. Itu aku cerita ketawa, sama harus mana ketawa. Tapi dia cerita itu, dia akhirnya sekarang bisa mentertawakan itu. Tapi waktu kejadian dia sampai. Jadi waktu ke sekolah itu dia lihat ya cowoknya yang dideketin tuh kakak kelas bawa Ninja. Dia bawa ke sekolah, dia mau nyamperin sekolah itu, naiknya cuma motor, pulang dia. Makanya saya bilang lebih ketahui diri kayaknya. Iya. Makanya sebenarnya kalau tadi dibilang aku pengalaman, aku nggak punya pengalaman di situ. Cuman itu sudah pasti. Iya. Kalau nggak alasan, masa kamu terlalu baik, masa dia nggak mau yang baik sih? Iya, Dia nyari yang kayak gimana? Sebenarnya gini, kalau jelek itu mungkin terlalu gimana ya? At least gini, ada poin lain selain jelek yang at least kamu harus punya, humoris gitu. Yang sopan lah Pak ya. Enggak, bukan sopan, humoris aja. Humoris aja. Kalau nggak sopan tuh kadang cewek bisa menilai, wah cowok ini tipe bad boy ya gitu kan. Tapi bodoh yang mikir kayak gitu. Enggak. Aja loh. Tapi nggak sopannya bukan yang nendang meja. Ya. Maksudnya kayak yang brutal Pak. Kalau yang ngomong belak-belakan, nah yang gitu-gitu. Terus kadang mau saya nanya dikit, tidur di kelas yang gitu-gitu kan. Kadang gue kayak tipe-tipe bad boy. Gini, at least kamu kalau misalnya kurang secara fisik, at least humoris lah. Nah kalau kamu wis kurang terus ya Ke humoris. enggak misalnya gitu kan kayak plain-plain aja bosenin gitu ya. Iya. Ya memang nggak bosenin Pak. Itu baik akhirnya iya. Enggak ada daya tariknya gitu loh. Enggak, tapi kayak kan kita ngomong itu kan enggak melulu fisik ya, kayak kan gitu. Yang mau yang kulitnya putih, kuning, gelap, mau warna-warni gitu kan ya. Kuning ya. Enggak tahu. Kuning. Soalnya kuning loh. Iya, maksudnya mau kayak apapun kan sebenarnya bisa cakep gitu loh. Iya. Iya kan? Kayak yang penting ngerawat diri, bisa jaga appearance penampilan tuh semua bisa cakep gitu. Betul. Di mata orang yang tepat. Iya. Iya kan? Ya tinggal kalau mungkin yang tadi yang kamu terlalu baik buat aku, itu bukan marketmu. Iya. Jadi cari market yang lain gitu. Market yang bisa yang bisa melihat seberapa baiknya kamu Iya. gitu. Dan lihat kalian tuh, ini memang Jadi bukan hanya kamu terlalu baik buat aku, tapi kamu terlalu baik buat aku. Yuk sama aku kan gitu. Iya. Karena ada pertanyaan kan, misalnya, buat kalian gini deh, looks itu penting nggak? Penting. Dibuat di mata. Langsung jawab aja, Penting karena sabun. Berat ini. Silakan Dit. Belum di endorse sebentar ya. Enggak, sungguhan. Penampilan, fisik ya. Kita ngomong gampangnya fisik lah. Gitu. itu penting. aman, Apa yang Pak. terlihat di luar. Iya. Menurut kalian penting nggak? Penting. Penting. Jadi kalau kalian cari cewek, ya kita kan cowok ya. Nyari cewek pasti ngeliat fisik. Kayak minimal harus fisiknya oke, cakep gitu. Ini 1 sampai 10 ada standarnya. Iya. Ya harus cakep. Kalau gitu, kalau Minimal ada kalau- masuk sesuai kriteria gitu lah. Iya. Masuk, tapi ya kembali lagi tahu diri. Kalau seperti saya ya saya harus cari sepadan dengan saya dong. Loh, enggak iya. Karena kalau terlalu ekspektasi tinggi, Oh, berarti jatuhnya masih ke bawah Pak. Oh, berarti yang sekarang enggak ini. Enggak, ini makanya karena Loh, enggak kan aja. Karena Kan harus yang ini. Iya, Berarti yang karena- sekarang enggak terlalu. ini berarti, karena atau- sepadan dengan saya Pak. Oh, gitu. Oke, enggak usah diperpanjang. Dengan nonton ya. Demi menyelamatkan gitu. Enggak, tapi benar berarti ini looks penting ya. Penampilan penting ya. Oh, itu jujur. Sangat. Saya kan ada yang ditanya gitu. Enggak, yang penting karakter, sifat, rajin, tanggung jawab. Iya. Tapi kalau malas mandi, ya apa? Bukan malas mandi, enggak. Saya ada yang bilang. Itu mungkin nomor 2 lagi. Iya. Nanti kalian menikah bangun pagi ngeliat, oh baik ere gitu. Kau betah ngeliat kayak gitu. Kan kalau kau bangun pagi, kalau sudah menikah
nikah ya, sudah menikah ya, bangun pagi noleh lihat sebelah, wih cantik era istriku kan gitu tuh, bener kan? Masa kalian bangun pagi lihat, aduh baik era gitu. Kan sudah Kan nggak pasti mungkin. kan harus ya, setidaknya masuk gitu, masuk standar. Saya nggak gitu. bisa dipungkiri ya, penampilan looks itu Penting. tetap Iya. butuh dilihat, Sangat gitu, perlu dilihat. penting. Karena kalau saya sih ngerasa gini aja, waktu kita perform dimanapun kita berada ya, maksudnya menjadi apalagi seorang laki-laki menjadi dirinya dia sendiri gitu. Gandengan yang dia bawa ini, partner yang dia bawa ini, ya itu harus sepadan, harus bisa ngimbangi. Iya. Jangan terlalu jomplang. Kayak terlalu cakep, ntar kamu dipikir ya kan biasanya gini kan rumusnya katanya. Kalau ceweknya cakep, cowoknya jelek, oh kaya. Ya, cowoknya kayak. Iya, cowoknya kaya. Kalau Ini di dunia ya, Iya, di sini. Iya. Gini Kalau nggak tepat gini. kalau juga. ceweknya jelek, ceweknya jelek, cowoknya cakep, itu berarti ya sama lah kurang lebih berarti. Kalau ceweknya jelek, Cowoknya cakep. ganteng, ya kita lihat dulu maksudnya kan. Ini yang cowok memang Iya. baik banget atau gimana itu nggak tahu. Makanya daripada ada ceweknya yang kaya. daripada pemikiran kayak gitu, kan mending yang balance gitu. Iya. Jadi yang itu sering terjadi di Betul kota-kota besar. sekali. Tapi yang mayoritas kalau di kota-kota besar biasanya ceweknya cakep, cowoknya biasa aja gitu kan Iya, biasanya. Kalau Makanya. ada sekarang tuh istilahnya medium ugly. Medium ugly. Iya, tapi itu yang disukai loh. Medium ugly ugly itu. Karena gini, sekarang ya cewek itu insecure kalau cowoknya ganteng. Iya. Sekarang itu gitu. Kalau cowok ganteng itu cewek insecure. Cewek jelek atau enggak, cewek cantik pun ngerasa insecure. Iya, kalau cewek cantik kalau lihat sama cowok ganteng. jalan sama cowok ganteng. Padahal sepadan Kadang tuh gini, pokoknya pilihannya sama. dua. Antara dia yang lihat ini gay, ini cowok. Loh, iya kan? Gila. Iya, biasa gitu. Jujur nih gaynya pasti gitu. Gay atau yang satu ya ini cowoknya nggak bener gitu. Masih kayak, Oh, iya, kayak iya. dengan tampangnya dia ngerasa dia bisa dapat apapun gitu. Nah, jadi bisa tuh. kalaupun dia sudah jalan bareng, ya ceweknya kan nggak mau cowoknya dilirik cewek-cewek lain gitu loh maksudnya. iya. Jadi itu sekarang terjadi gitu di kota-kota besar gitu mungkin medium ugly ya benar. Makanya dia cari yang medium ugly gitu. Gimana ya? Kalau skala 1 sampai 10 ini apa, Pak? gini, Ya kayak kita lah enggak. Gila, kalau skala 1 sampai 10 dia itu range 6 7 gitu lah. Bawah dong. Lo enggak lima di atas rata-rata. Di atas rata-rata tapi jadi nggak ganteng gitu loh. Kayak akhirnya muncul yang ganteng itu relatif ya ke orang ini gitu. Iya. Jadi kayak Ganteng tapi menarik. kayak misalnya dari jelek jadi dengan iya Jadi di antara ganteng sama jelek kayak 50. 50 gitu. itu yang sekarang dicari gitu. Karena mungkin cewek itu ngerasa kalau cowoknya sendiri sadar dia itu tidak seganteng itu, effortnya itu lebih. Iya. Tapi kalau cowoknya itu tahu dia ganteng, dia sama cewek siapapun bisa. Enak aja. Lo kamu nggak mau sama aku nggak apa-apa, ada Ada yang lain. mau Yang ngantri. Kan dulu kan cewek yang kayak gitu. Iya. Kayak kamu nggak mau sama aku masih bisa pilih yang lain gitu kan. Zaman sekarang kadang cewek cowok ya dikejar gitu loh sama cewek kan. Dia tahu dia ganteng gitu. Atau dia punya sesuatu gitu kan kayak Harga jual ini. iya, ini harga jual ini gitu. Nah, tapi sebentar ini tapi balik lagi gimana? Menyesal itu boleh apa enggak gitu? Kalau saya enggak. Iya, saya juga. Saya enggak. apa-apa. Bukan enggak boleh, lebih ke enggak perlu. Iya, sebenarnya kita bilang enggak, tapi memang ada yang melakukannya ya kita boleh bilang enggak, tapi Iya. apa boleh buat orang pasti Pasti pernah menghalangi itu. menyesal gitu Paling loh. ya sesimpel ini aja lah. Sesimpel ini. Mungkin kalau bicara pasangan tuh atau pacar mantan tuh kayak berat gitu. Iya. Sesimpel ini, pergi ke restoran sama teman-teman, ngelihat pesanannya teman tuh lebih menarik daripada pesanannya sendiri. Menyesal. Menyesal gitu. Aduh itu menyesal. Kenapa aku pesen ini ya gitu. Terus tuh Pas menyesal. dicoba kurang enak lagi rasanya gitu kan. Aduh, gitu. Mahal gitu kan. Nah, makanya kan untuk nilai Kristen ya, setiap apapun yang mau kita lakukan, ya kalau di Alkitab lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau artinya itu kayak pikirin dulu. Yang mau dilakukan itu pikirin dulu Ya. supaya kamu nggak menyesal apapun dan sesimpel apapun itu. Makanya bijak-bijak lama langkah. Tapi gitu. jangan kebanyakan mikir. Kalau mikir terus nggak jalan-jalan sama aja. Harus action gitu loh. Makanya saya bilang. Iya, kalau kita sih tinggal kalau misalnya salah pesan, oh ya sudah datang lagi ke restorannya kok susah gitu kan, nggak pesan Pesan lagi yang yang lain lain. gitu kan. Jadi jadikan pelajaran kayak tadi kan sebenarnya menyesal itu
perlunya untuk kita bisa belajar. Menginfeksi diri. Gitu. Karena Iya. kalau kita melakukan sesuatu nggak ada penyesalan sama sekali, nggak bakal ada yang dipelajari. Yes. Iya. Iya, jadi kan saya nanya sendiri. Flashback lah ke apa yang sudah terjadi Jadi supaya bisa dikoreksi. dipelajari. Oke, buat teman-teman semua, jadi semoga pembicaraan hari ini ada faedahnya buat yang nonton. Jadi dan jangan di highlight cuman bagian-bagian yang sebenarnya tidak perlu di highlight. Ya, jadi kalau mau diviralkan, viralkan pesan moralnya, bukan yang lainnya gitu, karena mungkin bisa mengancam karir dan juga masa depan dari orang Teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi hati-hati ketika mau memviralkan sesuatu, ya itu kan juga jadi pesan moral lagi ya. Jadi thank you teman-teman semua buat yang sudah nonton. See you on the next video. Tunggu dan terus saksikan Nilai Kristen, follow semua sosial media, YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Komen dan juga subscribe. Sekali lagi teman-teman semua, see you on the next video and bye bye.